Ada hal yang bisa kita lihat bagaimana seorang sahabat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan nikmatnya sholat dan juga nikmatnya membaca Al-Quran. Walaupun dia itu dipanah, akan tetapi sakitnya dari panah itu ternyata bisa mengalahkan nikmatnya dia itu membaca Al-Quran, sehingga panahnya itu diambil dan dia terus melanjutkan sholatnya, melanjutkan bacaan Al-Qurannya, yang dia katakan, saya sedang membaca ayat Al-Quran dan saya eman untuk menghentikannya. Kita berpikir kalau dengan kita bagaimana ya? Jangankan dipanah itu, kena sakit sedikit yang sudah berhenti, gatal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat sehat, kita dibangunkan di pagi hari dalam keadaan nyaman, bisa beraktivitas, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa berjalan, menggerakkan tangan dan kaki. Dan yang kedua, kita bersyukur atas nikmat iman, sehingga nikmat sehat itu kita bisa gunakan di dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala lewat salat subuh berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian keislaman. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, ada hal yang menarik dalam peristiwa perang Dzatur Riqah. Dalam perjalanan pulang dari peperangan itu, mereka menawan seorang wanita dari kaum musyrikin. Nah, suaminya kemudian bernadar bahwasanya dia tidak akan pulang sampai dia bisa mengalirkan darah dari kaum muslimin. Di saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menugaskan dua orang sahabat untuk berjaga, yaitu Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir. Jadi Ammar bin Bishr dan Ammar bin Yasir, keduanya diperintahkan untuk berjaga dalam upaya untuk menanggulangi manakala ada sesuatu yang berbahaya bagi kaum muslimin. Nah, pada saat itu giliran Abbad bin Bishr yang sedang berjaga, sementara Ammar bin Yasir terlebih dahulu istirahat di sampingnya. Abbad bin Bishr kemudian sholat. Pada saat sedang sholat itu, sang suami dari wanita yang tadi bertekad untuk membebaskan istrinya kemudian memanah. Jadi memanah Abbad bin Bishr. Apa yang terjadi ketika Abbad bin Bishr itu dipanah? Beliau kemudian tetap melanjutkan sholatnya, diambil panahnya dengan tidak memutuskan sholatnya. Dipanah lagi, kena lagi, dilanjutkan sholatnya.
sampai 3 kali dia tetap menyelesaikan sholatnya, baru setelah itu dibangunkan Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir kemudian terkejut melihat kondisi dari Abbad bin Bishr yang dia keluar banyak darah. Kenapa tidak dibangunkan dari tadi? Kata Abbad bin Bishr, tadi saya sedang sholat membaca ayat Al-Quran dan saya eman untuk memutuskannya, maka saya selesaikan. Seandainya saya tidak khawatir bahwasanya musuh itu akan menyerang kita semua sehingga membahayakan seluruh kaum muslimin, maka pasti saya akan terus untuk melaksanakan sholat lagi. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada hal yang bisa kita lihat bagaimana seorang sahabat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merasakan nikmatnya sholat dan juga nikmatnya membaca Al-Quran. Jadi walaupun dia itu dipanah, akan tetapi sakitnya dari panah itu ternyata belum bisa mengalahkan nikmatnya dia itu membaca Al-Quran, sehingga panahnya itu diambil dan dia terus melanjutkan sholatnya, melanjutkan bacaan Al-Qurannya, yang dia katakan, saya sedang membaca ayat Al-Quran dan saya eman untuk menghentikannya. Kita berpikir kalau dengan kita bagaimana ya? Jangankan dipanah itu, kena sakit sedikit yang sudah berhenti, gatal. Kenikmatan, jadi kenikmatan yang dirasakan oleh seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari membaca Al-Quran. Memang kalau kemudian kita lihat di dalam sejarah, bagi mereka yang pertama memahami apa yang ada di dalam Al-Quran, termasuk mereka yang memahami tentang kesusastraan Arab, itu akan merasakan tentang indahnya bacaan Al-Quran. Bahkan seperti yang pernah saya ceritakan, bagaimana orang-orang yang sesungguhnya mereka itu tidak mengakui kerasulan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti halnya Al-Walid bin Mughirah, bahkan juga Abu Jahal. Mereka sesungguhnya sangat mengagumi ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Walid bin Mughirah ketika pertama kali mendengarkan ayat yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia sangat terpesona. Bahkan dia katakan, wa innaha la halawah, itu adalah sesuatu yang sangat manis. Artinya dia sendiri walaupun kemudian tidak mau untuk beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada dasarnya mengakui bahwa ayat Al-Quran itu sangat mempesona. Dia katakan, wa innaha la halawah, sangat manis. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dibuat oleh manusia. Maka sesungguhnya yang perlu kita renungkan adalah bagaimana kita bisa juga merasakan kenikmatan yang dirasakan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu diantaranya pertama adalah kita memahami apa yang ada di dalam Al-Quran dari bacaan ayat-ayat Al-Quran, sehingga ketika kita membaca ayat Al-Quran, kita mengetahui apa sesungguhnya yang kita baca itu. Manakala kita memahami apa yang kita baca, biasanya juga akan lebih menimbulkan kekhusyuan, karena kita meresapi dari bacaan ayat Al-Quran yang kita baca. Samalah misalnya ketika kita menonton televisi, ada film yang sangat menarik bagi kita, itu kan merasakan kekhusyuan yang ketika diganggu kita merasa kemudian terganggu. Maka seperti itulah sesungguhnya juga ketika pertama misalnya kita memahami apa yang ada di dalam ayat Al-Quran, memahami maknanya, paling tidak
ketika kita juga menghafal dari sebagian ayat Al-Quran, kita juga akan merasakan bagaimana sesungguhnya nikmatnya ketika kita membaca Al-Quran. Dan tentu itu juga merupakan bagian dari karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala kan mengisyaratkan bahwa di antara ciri dari orang yang beruntung adalah mereka yang khusyuk di dalam sholatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan sesudahnya alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk di dalam sholatnya. Siapa orang yang khusyuk di dalam sholatnya? Al-Quran kemudian menjelaskan diantaranya adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu mereka yang yakin bahwasanya mereka itu bertemu dengan Tuhan mereka, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin bahwasanya nanti mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang yakin, merasa bahwasanya ketika kita sholat kita itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan bahwasanya kita sesungguhnya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengadukan berbagai persoalan kehidupan kita. Ketika kita meresapi bacaan-bacaan dari ayat Al-Quran, termasuk juga dari doa-doa yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahami apa yang sesungguhnya kita baca gitu. Jadi memahami apa yang kita baca, paling tidak bacaan-bacaan doa-doa secara umum, apa sesungguhnya yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbil firli, ya Allah ampunilah saya, warhamni, sayangilah saya, wajburni, berikan kecukupan kepada saya, wahdini, berikan saya petunjuk, wa'afini, berikan kepada saya kesehatan. Itu kan merupakan bagian dari doa-doa sederhana yang kita baca, yang kemudian kita panjatkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala kita membacanya dengan penuh penghayatan, maka insya Allah di situ kita akan merasakan kekhusyuan, termasuk ketika kita merasa bahwasanya kita sesungguhnya sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Abbad bin Bishr, seandainya saya tidak khawatir bahwasanya musuh itu akan membahayakan kita semua, maka saya akan terus melanjutkan lagi sholat saya. Cuma karena ada tanggung jawab bahwasanya dirinya itu harus menjaga teman-temannya, maka dia cepat selesaikan sholatnya dan membangunkan Ammar bin Yasir supaya bisa menanggulangi musuh yang sedang menyerang. Hadirin yang warahmatullah, artinya ya ini ada satu pelajaran. Mungkin kita jauh dari apa yang dirasakan oleh Abbad bin Bishr, merasakan kekhusyuan, kenikmatan di dalam membaca ayat Al-Quran. Sebab kemudian kalau kita bandingkan dengan kita, bacaan sholatnya saja lama tambah lama. Kata yang kalau gurauan, aminnya berubah amin. Mencari tempat yang lebih cepat lagi dalam melaksanakan sholat. Apa ini yang dirasakan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan dalam riwayat juga ada cerita bagaimana Urwah bin Zubair, seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika satu waktu dia kena penyakit dan oleh dokternya divonis bahwasanya dia itu harus dioperasi, maka dia setuju, ya tidak apa-apa saya dioperasi.
kalau begitu Anda harus dibius. Dia ternyata kemudian tidak setuju, tidak usah dibius. Kenapa? Kalau saya dibius saya nanti tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Silakan dioperasi. Dan dia kemudian pada saat dioperasi banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata nikmatnya zikir yang dirasakan oleh Urwah bin Zubair itu mengalahkan sakitnya operasi yang dia rasakan. Tentu ini sekali lagi adalah satu penghayatan yang sangat dirasakan oleh seorang sahabat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita mungkin jauh dari situ, akan tapi paling tidak ya kita berusaha lah untuk bagaimana kita bisa menikmati bacaan zikir, termasuk ayat Al-Quran yang kita baca. Salah satunya adalah berusaha untuk meresapi kandungan dari apa yang kita baca, sehingga ketika kita membacanya kita tahu, oh saya membaca ini. Seperti misalnya ketika tadi imam membaca surah Yusuf, artinya kalau kemudian kita memahami apa yang ada di dalamnya bacaannya, kita kan juga merasakan seakan-akan kita mendengarkan cerita ya. Cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana Nabi Yusuf itu digoda oleh ibu angkatnya, bagaimana kemudian ada pengkhianatan yang dilakukan oleh Siti Zulaiha. Dia yang menggoda, tapi ketika kemudian ketahuan, dia yang malah menuduh, gimana ini, saya ini digoda oleh dia, itu saya diajak berbuat serong. Cuma dalam hal itu kemudian ada yang menyatakan, coba dilihat siapa sesungguhnya yang benar itu. Karena kata Nabi Yusuf, enggak, dia yang goda saya. Kata Siti Zulaiha, dia yang goda saya. Sehingga kata suaminya, ini siapa sebenarnya yang benar? Coba lihat, kata keluarganya, itu kan bajunya robek. Kalau bajunya robek di depan berarti Yusuf itu yang berdusta, karena berarti kemudian dia dicakar dari depan. Tapi kalau bajunya robek dari belakang, berarti yang berdusta itu adalah Zulaiha, karena berarti Nabi Yusuf tidak mau, tapi Siti Zulaiha yang maksa. Dan ternyata ketika dilihat, kemudian bedah dari belakang, rusak dari belakang, dan itu kemudian adalah sesuatu yang harusnya dirahasiakan. Sudah kamu rahasiakan, tapi namanya matkapur itu kan kemudian tersebar beritanya dan menjadi bincang-bincang di kalangan istri bangsawan. Gimana itu? Masa ada pembesar istana itu tertarik sama anak angkatnya sendiri yang mantan budaknya? Panas itu kan Siti Zulaiha. Setelah itu kemudian diundang semua. Saya ingin tahu nanti gimana kalian. Dipanggil semua, diundang, diberi pisau dan buah-buahan. Setelah itu Yusuf kemudian dikatakan, Yusuf, lewat saja kamu sebentar. Untuk apa bunda? Ya pokoknya lewat. Nabi Yusuf lewat, kemudian semua terpesona. Ini menunjukkan juga bagaimana rasa terpesona itu juga mengalahkan rasa sakit tadi. Mereka ketika melihat Nabi Yusuf itu tidak terasa yang seekor itu yang dipotong itu adalah bukan buah itu, tapi tangannya itu. Tangannya berdarah, mereka itu tidak merasa bahwasanya tangannya yang diiris itu, karena melihat bagaimana gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Akhbarna wa qulna hasya lillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat itu. Atas Zulaiha herdal. Kalian lihat Nabi Yusuf satu kali tangan sudah langsung dipotong. Saya setiap hari melihat, untung gak gila itu. Yang merupakan gambaran juga bagaimana ketika
hati khusyuk, ada terpesona di dalamnya, maka kemudian tidak terasa yang namanya rasa sakit itu. Harusnya kan kemudian terasa sakit, tapi ketika hatinya kemudian tertuju kepada Nabi Yusuf alaihi salam, begitu khusyuknya, begitu terpesonanya, maka rasa sakitnya itu tidak terasa. Mungkin ini seperti inilah yang dirasakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti halnya Abbad bin Bishr yang dia itu begitu merasakan nikmatnya bacaan Al-Quran, bagaimana juga yang dirasakan oleh Urwah bin Zubair, sehingga walaupun dioperasi itu dia kemudian katakan, saya lebih baik zikir saja, dan zikirnya itu ternyata mengalahkan sakitnya operasi yang dia dilakukan kepada dirinya. Ya kalau kita mungkin ya saya jangankan seperti itu, ya orang sakit itu, kenikmatan yang seperti itu ya kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin kita jauh, tapi paling tidak ya kita memahamilah sedikit demi sedikit apa yang kita baca, sehingga tidak terlalu jauh, tidak seperti yang disyaratkan oleh para ulama ketika turun ayat yang berkaitan dengan orang yang mabuk, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, jangan dekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu tahu apa yang kamu baca. Karena dalam peristiwa itu sedang mabuk sahabat kemudian sholat, sehingga bacaannya kemudian salah-salah karena tidak paham apa yang dia baca. Maka kemudian dari situ di antara ulama menyatakan ya orang sholat itu juga paling tidak jangan seperti orang yang mabuk itu. Gimana orang mabuk? Ya dia tidak paham apa yang dia baca itu. Ini mabuk secara fisik sebenarnya, tapi juga ada juga orang yang sholat kondisinya seperti hanya orang yang mabuk. Orang yang mabuk gimana? Ya dia tidak tahu apa yang dia baca ya. Tidak sadar bahwasanya tadi membaca surah Al-Fatihah habis rukuk, tadi saya sudah selesai surah Al-Fatihah apa enggak ya? Ya kata sebagian ulama ini seperti halnya orang mabuk juga. Dia tidak sadar terhadap apa yang dia baca, karena kemudian bacaannya otomatis keluar dari lisannya. Dia tidak menghayati apa yang dia baca. Nah orang yang sholat itu hendaknya juga menghayati, tahu apa yang dia baca, sehingga dengan itu dia meresapi bacaan dari apa yang dia baca. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan, kemampuan pertama ya memahami apa yang kita bisa baca, meresapinya, dan kalau bisa ya kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kenikmatan seperti halnya karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merasakan kenikmatan pada saat sholat, merasakan kenikmatan pada saat membaca Al-Quran, sehingga ketika terjadi yang namanya kenikmatan maka akan merasakan kelezatan, merasakan keasikan di dalam sholat, keasikan di dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.